Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sua kembali tentunya bersama Cik Agus di podcast Cermat Cerita bareng Camat Talang Kelapa. Selama 1 kali 20 menit ke depan akan menemani sobat podcast kalian tentunya dengan obrolan santai tapi menggigit, dan mudah-mudahan dari obrolan maksud kami bersama Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kali ini kita masih di podcast Cermat Cerita bareng Camat Kecamatan Talang Kelapa. Dan pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema Bank Sampah Indonesia di Kabupaten Banyuasin. Telah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa tentunya Pak Camat kita, Pak Camat Kecamatan Talang Kelapa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Salinan Yesus MM. Dan juga di tengah-tengah kita juga ada Direktur Bank Sampah Indonesia, Bapak Hanardono. Ya, terima kasih Cik Agus, sehat. Alhamdulillah Bapak Hanardono. Sampah ya Pak ya? Iya. Harus ada sampahnya. Ada sampahnya Pak. Lagi ada ceritanya itu. Ada cerita. Ada cerita filosofinya ya. Dan juga ada Kepala UPTD Persampahan Kecamatan Talang Kelapa. Dalam hal ini diwakili Bapak Zamil W. Ya, apa kabar Pak Zamil? Sehat, yang penting sehat Pak ya, makan masih nambah ya. Dan juga ada Lurah Kenten Bapak Surapman SKM. Apa kabar Bapak? Baik Pak. Galau-galaunya baik ya. Dan pemirsa, tentunya sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut tentunya dengan sumber kita ada 3, ada dari Direktur Bank Sampah Indonesia, kemudian juga dari UPTD Persampahan Kecamatan Talang Kelapa, dan juga dari Lurah Kenten. Kita dengarkan dulu yang ingin disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa. Silakan Bapak sebagai pembuka Pak. Iya, terima kasih Cik Agus. Ya, terima kasih juga ini Pak Ardono sudah hadir mengundangkan kita semua, dan juga Pak Lurah Kenten, dan juga Pak Damil mewakili UPTD Persampahan Kecamatan Talang Kelapa. Tentu Cik Agus dan para penonton sekalian, terutama warga masyarakat Kecamatan Talang Kelapa, ya terkhusus kira-kira dan secara umumnya yang mendengarkan podcast pada hari ini, ya perlu kita sampaikan bahwasanya untuk Kecamatan Talang Kelapa ini, mungkin Bapak Ibu para penonton sekalian sudah sering melihat di media sosial bahwasanya masalah sampah di Kecamatan Talang Kelapa ini ada tumpukan sampah di Jalan Talang Keramat dulu, kemudian di Sankiong, dan di beberapa kelurahan ada beberapa tempat yang sering ada tumpukan sampah. Dan ini kita tidak bisa menghindari, untuk sampah ini kan tidak bisa kita artinya sama sekali tidak ada sampah, tidak mungkin, karena selagi masih ada kehidupan Pak Dono ya, pasti akan ada sampah. Nah, jadi apalagi di Kecamatan Talang Kelapa ini pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduknya sampai saat ini cukup banyak. Sekarang ini tercatat yang ada KTP-nya ini Pak Dono itu 164.410 jiwa. Ya. Jadi itu yang ada KTP-nya. Tapi juga ada warga kita yang tinggal di Kecamatan Talang Kelapa, tetapi KTP-nya masih KTP asal, misalnya di Palembang, dari mana, pokoknya dari daerah asalnya masih tinggal. Dan ini mungkin 10-20% masih ada. Jadi artinya dari 164.410 jiwa itu masih ada lagi ya jumlah tersebut. Nah, kita hitung saja misalnya 164.000, lalu 164.000 lebih ini tadi, artinya kalau dikalikan setengah kilo menghasilkan sampah setiap hari, artinya sekitar 82 ton per hari. Ya, sementara baru terangkut ini Pak Jamilnya baru sekitar belum sampai separuhnya yang terangkut. Nah, dengan demikian tentu supaya ini tidak bertambah terus, kita perlu ada pengendalian. Ya, bisa kalau memang bisa ada pengurangan sampah ini, namun juga dalam hal ini kita pengendalian. Ya, salah satunya yang tentu menjadi wewenang kami sudah diinstruksikan melalui surat edaran Pak Bupati, Pak Dr. Haji Asqalani SMH, yaitu untuk mengaktifkan bank sampah dan juga membentuk bank sampah yang belum ada di Kecamatan Talang Kelapa itu. Nah, salah satu upayanya, nah tentu strategi utamanya dalam hal
bank sampah ini, Mas Dono, kami ya tentu ada 3 kata dari strategi ini, yaitu pilah, olah, dan store untuk bank sampah ini. Jadi pilah artinya setiap rumah, minimal setiap rumah tangga itu ada 2 tempat sampah untuk dipilah. Jadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang seperti apa? Ya, misalnya sisa makanan, kemudian ada daun-daunan ataupun kulit buah sisa dari rumah tangga ini tadi. Nah, ini di kategorinya dimasukkan di dalam sampah yang organik, dipilah. Kemudian dipisah satu lagi sampah anorganik. Ini misalnya plastik, kertas, ada kacau, botol dan sebagainya. Nah, ini kita pilah. Nah, kemudian diolah tadi yang organik bisa untuk pupuk kompos dan untuk pupuk, dan misalnya di dekat rumah, di halaman misalnya ada tanaman, baik itu tanaman hias, tanaman buah dan lain sebagainya, itu bisa dipupukkan di situ. Nah, kemudian untuk yang anorganik tadi, ya plastik, sampah kertas dan lain sebagainya yang tidak terurai, nah kita setor ke bank sampah. Nah, itu ya seperti itu yang kita harapkan, dan ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh kantor kecamatan sendiri, oleh camat sendiri, oleh lurah, oleh UPTD sendiri. Nah, itulah kami bukan mengajak Pak, berkolaborasi lah. Kita belajar karena Pak Dono ini kan sudah banyak menangani bank sampah. Ya, kami berharap tentunya melalui kolaborasi ini bisa mengurangi sampah ataupun mengendalikan sampah yang ada di Kecamatan Talang Kelapa ini. Nah, itu harapannya, dan ini tentu juga harus ada kerjasama dan partisipasi dukungan dari semua pihak, ya termasuk dari kelurahan, terutama juga yang di tingkat tapak ini kan RT RW kan, ya yang utama yang ada di lingkungan ujung tombak ini tadi, RT RW yang untuk di yang bisa membantu mendukung program bank sampah ini. Ya, salah satunya yang sudah jalan di Pak Suratman ini, di Kenten ini sudah jalan, sudah jual. Memang asli Pak, Cik Agus. Iya, walaupun sampah yang distorkan asli, yang diterima duit Pak ya. Duit. Iya. Diterima duit. Ini bos ya. Bukan sampah lagi. Sampah lagi. Nah, itulah kira-kiranya Pak Agus. Ya, Cik Agus, ya tujuan podcast kita pada hari ini, kita minta dukungan daripada masyarakat untuk menyukseskan kegiatan ini. Iya, terima kasih sebagai pengantar Cik Agus. Terima kasih Pak Camat. Obrolan yang sangat menarik sekali tentunya. Kasih big up seluruh kita ini ditonton oleh 1, 2, 3, 4, 6.000 penonton ya. Termasuk penonton yang di rumah ya. Itu tadi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi tentunya akan lebih dipertajam lagi setelah hadir tengah-tengah kita, itu Direktur Bank Sampah Indonesia Pak Anardono. Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, Direktur Bank Sampah Indonesia, apa yang dimaksud dengan bank sampah itu Pak, dan mengapa program ini tentunya penting bagi masyarakat? Sebetulnya yang dimaksud bank sampah itu ya sebetulnya tidak beda jauh dengan bank-bank yang ada di Indonesia ya. Bank sampah itu sama persis dengan bank konvensional. Jadi bank konvensional artinya gini, kalau masyarakat ingin menabung, kalau uang kan biasanya ke bank atau ke bank, dia datang menyetorkan. Sedangkan kita adalah bank sampah yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan memecahkan suatu permasalahan karena TPA kita sekarang lagi krisis Pak. Maksudnya yang selama ini hanya kumpul angkut buang, metodenya sudah mulai dirubah dan konsep bank sampah tadi. Nah, jadi dikelola, dipilah dari sumbernya. Jadi pengolahan sampah itu bisa masuk diterima oleh bank sampah di saat sampahnya sudah terpilah. Artinya masyarakat memilah dari rumah tangga, nanti disetorkan ke bank sampah. Gunanya apa? Supaya si sampah ini tadi tidak lagi membebani TPA kita yang seperti di DLH. Saya bukan membela DLH, capek Pak kerjaan DLH. Sampahnya bau, nggak dipilah, segala macam. Ya mereka mau milah kondisinya udah tercampur dan lain sebagainya, kan akhirnya kumpul angkut buang. Nah, sedangkan di
di undang-undang sudah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga. Salah satunya di Kementerian Lingkungan Hidup ataupun di dinas kota ataupun provinsi itu ada yang namanya 2 dirjen kalau di kementerian, dirjen penanganan dan dirjen pengurangan. Kenapa bank sampah ini dilegalkan secara legal dari kementerian, provinsi ataupun kabupaten kota? Karena bank sampah ini menempel di salah satu dirjen, yaitu dirjen pengurangan sampah. Kalau dirjen penanganan sampah yaitu tugas dari OPTD tadi ya, kumpul dan sudah dikumpulin, diangkut, dibawa ke TPA. Nah, yang selama ini seharusnya seyogianya itu TPA itu adalah tempat pemrosesan air sampah, karena kurangnya sarana prasarana pengolahan di sana Pak ya. Satu mungkin eskavatornya, sudah tuh mesin gilingnya, mesin memilahnya tidak ada, akhirnya di sana bukan lagi tempat pemrosesan akhir. Di sanalah jadinya tempat pembuangan air sampah. Yang seyogyanya, sebagusnya itu adalah tempat pemrosesan akhir. Nah, kan dengan adanya tempat pembuangan akhir sampah terus setiap 5 tahun 10 tahun sekali Pak, kita harus tambah investasi lagi. Pemda akan investasi uang besar lagi untuk beli lahan untuk numpuk sampah lagi. Nah, disinilah peran daripada bank sampah kita yang sudah dilegalkan melalui program pengurangan sampah, yaitu reuse, dan recycle. Salah satu yang saya sampaikan Pak Camat tadi, pilah, olah, setor. Sekarang kalau sudah dipilah, diolah, yang organik diolah jadi kompos, yang anorganiknya setor ke bank sampah. Nah, terus apa yang didapatkan keuntungan dari pengelolaan sampah ini atau bank sampah ini? Masyarakat diuntungkan. Ya, salah satu contoh Mas Suratman, Pak Lurah, Kelurahan Kenten, Suratman ya. Jadi kebetulan kita ketemu itu nggak sengaja juga ya. Cuma cerita ngobrol-ngobrol, Mas mau nggak buat bank sampah? Ayo, ya saya kebetulan ada Pak Capat bawa ini, ya udah ayo. Kita nggak pakai mikir, Mas Dono apa sarannya enggak? Yang penting kita go ahead, saya bantu. Nah, sampahnya dipilah. Memang awal untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sampah harus dipilah ini susah. Waktu itu kita cuma ada 10 orang ya, 12 orang. 18 orang. Sama kali 18 orang. 18 orang itu Pak Camat mau edukasi kita nanti kelamaan kan? Ya udah Pak, pokoknya timbang kita datang, nanti pada waktu kita nimbang saya edukasi. Jadi sambil nimbang Pak waktu itu, Bu, kalau mau dapat uangnya bagus, harganya mahal seperti ini. Awalnya Pak, waktu datang itu campur Pak. Motor nggak dikupas kulitnya. Ini sekarang begitu, sekarang yang tadinya cuma 15 kilo masih 15 kilo kan, sama sekarang udah 2 pickup. Mungkin pengangkutan nanti yang bulan depan ya Mas ya. Saya perkirakan udah pakai truk. Karena saya lihat dari 15 terus Mas nambah lagi nggak? Nambah lagi. Sekarang udah berapa Mas sekarang? Kalau sekarang setengah ton Mas. Enggak, total nasabah kita. Total nasabah kita sudah 60-an dari 15 Pak. Dari 15 ya. 18 dari 18 sekarang udah 60 lebih. Nah, harapannya kan dari 60 akan bertambah lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin menabungkan sampahnya nggak pakai ribet ataupun menjadi agen, kami akan memberikan kalau dibilang tuh bonus lah ya. Bonus atau apresiasi dari bank sampah. Kami belikan 10% dari total sampah yang ditimbang. Umpamanya sampahnya 500 kilo nih, total uangnya umpamanya 3 juta. Nah, 10%-nya itu adalah si agen bank sampah. Kenapa? Supaya ada semangatnya. Karena selama ini kan kita ngurusin sampah. Waduh, Mas Dono ngurusin sampah, ada duitnya dah. Nah, kira-kira itu. Nah, begitu ini sudah ada sumber daya, sudah ada pendapatan buat masyarakat yang mau pilah sampahnya, Pak. Artinya siapa yang diuntungkan? Satu, pemerintah kita terbantu dalam pengurangan sampah yang tidak dibuang ke TPA. Yang kedua, masyarakat untung. Untungnya apa? Enggak buang sampah bayar. Justru dia buang sampah dibayar. Yang ketiga, agen bank sampah yang membantu kita melakukan pemilahan sampah itu dapat bonus ya. Nah, yang terakhir, yang untung siapa? Yang untung kita semua. Termasuk saya untungnya. Yang untung duit minimal untuk akhirat. Seperti yang tadi Pak saya bilang, kenapa saya sampai hari ini bangga dipanggil Dono Sampah? Karena Dono Sampah itu ada filosofi. Kalau Dono itu bahasa Jawanya Dunyo. Dunyo. Asal kata dari Dunyo.
dunia. Sampah itu kependekan dari SAMPAH. Itu filosofinya semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Wush. Berarti kita nih ngejar sampah gitu. Iya, kalau artinya mah itu. Ada ada satu hadis yang entah hadis atau apa yang mengatakan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oh, nazafatu minal iman. Ya. Karena kita mau bilang kita bersih lah, buang sampah saja kita sembarangan buang, gimana kita mau bersih kan? Artinya minimal sampahnya dari rumah atau diri kita sendiri yang tidak buang keluar. Iya. Kita pilah, terus kita masukin dalam tempat sesuai dengan jenisnya Pak Lurah. Nah ini sebenarnya hadis ini memperkuat bahwa kenapa kita tidak peduli, sebetulnya di situ sudah ada. Iya. Kebersihan sebagian daripada iman itu kan begitu sampah kita nggak buang kemana-mana. Iya. Kalau saya mengambil Ya, manfaatnya kan untuk kita sendiri. untuk kita sendiri. Dan memang di dalam kesulitan, setiap kesulitan yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Iya. Sampai hari ini saya merasakan itu. Ya, itu tadi kan bank sampah. Ya. Program pentingnya bagi masyarakat, Betul. kemudian manfaat utamanya tadi yang ceritakan oleh Bapak Dono Sampah ya. Nah, untuk secara global nih, potensi pengembangan bank sampah di Kabupaten Banjarmasin ini gimana? Kalau saya lihat, Kabupaten atau kecamatan? kalau saya lihat potensinya kencang nih Pak. Apalagi Pak Camat udah mulai fight. Kalau saya lihat ya ibu-ibu bapak sekalian. Potensi sampah yang paling besar itu satu Palembang, dua Banyuasin. Karena ada beberapa kabupaten kota saya sering keliling. Salah satu yang terakhir mungkin daerah ada Timur, ada Utara. Dan potensi di Banyuasin adalah pertama banyaknya industri daur ulang. Nah, industri daur ulang ini yang bisa sebetulnya datanya kita sebenarnya untuk pengolahan sampah itu Pak dari dinas LH. Dari pabrik daur ulang itu kita bisa mendeteksi berapa banyak sampah yang bisa kita olah di kabupaten aja. Contoh hari ini Pak, saya kalau kertas saja bisa capai 500 ton Per bulan ya? per bulan. Sudah itu belum yang plastik. Plastik yang selama ini karena kresek yang tidak ada nilai jual. Saya Pak, tanpa kresek itu per bulan saya bisa dapat kurang lebih sekitar 100 sampai 200 ton. Tanpa kresek Bapak sekalian. Pemirsa juga perlu tahu itu saya dapat hanya di Banyuasin. Belum dari kabupaten lain. Jadi nilai yang bisa kita bangun di Kabupaten Banyuasin ini kalau sistem bank sampah ini berjalan stabil, yang akan kita bangun, saya berharap dari setiap kelurahan ataupun kecamatan bisa mendirikan industri daur ulang secara skala rumahan. Dan yang saya bilang tadi yang saya coba lihat dari kacamata saya yang sekarang lagi heboh tentang koperasi merah putih. Betul. Kenapa tidak membuat industri daur ulang untuk menopang pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyuasin? Sedangkan itu yang sudah di depan mata. Sudah di depan. Salah satu contoh saya buat pengolahan sampah organik. Salah satu contoh pengolahan sampah organik yang kita lakukan pengolahannya ada di Desa Gasing. Di Gasing. Ya. Oh, sudah ada. Sudah ada. Kita udah buat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Tanah Kelapa. Dan Tanah Kelapa sudah mempunyai bisa melayani MBG, tapi kebetulan kemarin belum jadi ya, belum jadi Kelurahan Kenten ya. Kita baru punya 10 Pak. 10 SPPG itu sampahnya kita ambil, kita olah sebagai bahan baku pakan ternak. Organik. Iya, organik. Sisanya yang tidak bisa diolah seperti tulang segala macam itu kita giling sebagai bahan baku untuk tepung tulang. Iya. Nah, ada sisa lagi yang benar-benar tidak bisa diolah, itu kita jadikan briket organik. Kenapa kita jadikan briket organik? Karena kalori dari sampah organik itu sendiri merupakan bisa dijadikan sebagai bahan baku energi baru yang terbarukan atau biomasa. Nah, kayak belerang jatuhnya. betul Pak. Jadi kita bisa kalau di Banyuasin itu Pak Lurah di Tanah Kelapa ya, di Tanah Kelapa di daerah Gasing itu Pak sehari kita bisa kelola sampah organik itu kurang lebih sekitar 12 ton. 12 ton sampai lebih. Kebetulan Mas kemarin lagi kosong gitu, Mas. Lagi rame itu. Pas bongkar mobil itu minimal sehari 3 ton. Minimal. Iya. Minimal sehari 3 ton. Artinya apa? Kalau dari DLH 7 ya Pak ya, minimal 50% kami sudah bisa bantu.
Ya seharusnya bukannya 7 kan, ditambah 3 kita itu udah jadi 7 tambah 3 10. Yang seharusnya 10, tapi kita udah bisa bantu 10. Nah, yang limbah sampah anorganiknya, kita punya ada penggilingan biji plastik di air batu. Iya, sehari itu kita bisa giling kurang lebih sekitar 10 ton Sudah ada di untuk biji plastik. Iya. Artinya apa? Potensi yang kami lakukan skala kecil ya, skala kecil, skala bank sampah yang hanya berputar di putaran Banyuasin saja. Belum bahan baku dari Palembang, dari Indralaya segala macam. Nah, jadi potensinya cukup besar itu Pak. banget, dan itu merupakan sumber devisa buat pemerintah kalau memang itu mau kita kerjakan. Nah, intinya saya terima kasih sekali dapat apresiasi dari kecamatan. Alhamdulillah hari ini Bapak Camat dan beberapa lurah serta UPTD care dan membantu kami bagaimana membangun untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA tadi. Kalau potensinya luar biasa. Kalau saya boleh bilang hari ini kita punya yang kebetulan di kelurahan kita Pak ya. Itu pengolahan sampah organik kita sudah punya, penggilingan plastiknya kita udah punya, kantong besar. Kita udah punya satu lagi biji plastik Di air batu tadi ya. Air batu, dan di Soekarno Hatta kita punya gudang kertas. Waduh, Gudang kertas. Jadi kita bahan bakunya tersebut hari ini saya baru bisa cuman sampai di biji plastik. Harapannya karena ini potensi bagus banget. Kalau memang Koperasi Merah Putih ataupun dari kecamatan mau untuk melakukan satu investasi, kita buat industri daur ulang. Daur ulangnya apa? Si biji plastik bisa jadi cangkir, ember, botol dan lain sebagainya. Oke, kasih kita plus lagi. Jadi untuk sekarang ini Pak Cik Agus dan teman-teman sekalian, untuk mendukung supaya bank sampah ini berjalan di masing-masing desa kelurahan, kita berharap ada 1 unit bank sampah. Ya, sekarang sudah lebih dari separuh sudah dibentuk. Ya, kita berharap ini untuk percontohan, di masing-masing kelurahan minimal 1 unit kelurahan, satu unit bank sampah. Ya, termasuk yang ada di kecamatan 1 juga. Nah, kemudian ya kita berharap tentunya ke depan tidak lagi dibuang sampah tersebut. Jadi yang dibuang ke TPA yang diangkut oleh UPTD persampahan ini hanya residunya. Misalnya yang memang tidak bisa diurai, bukan organik. Ya, kemudian anorganik yang tidak bisa diuangkan, tidak ada nilai ekonomi. Misalnya pepes, pembalut itu, yang kira-kira laku lagi dijual, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira yang diangkut Pak Jamil tuh yang itu lagi ke depan. Jadi stok uang sampah seluruhnya bisa jadi duit, kira-kira kan itu. Tapi jangan khawatir Pak Jamil, saya sudah buat Pak, yang pepes sama itu Pak, saya coba buat itu ternyata bisa jadi RDF Pak. Oh, ada, bisa ada tekniknya nanti. Oh, gitu. Nah, tambah dikit lagi kayak tugas Pak Jamil. Banyak lagi ya. Habis. Masih bisa jadi cuan. Mungkin Pak Dono bisa Mungkin sambil minum biar santai. Iya. Sebab aku macun tadi jangan diminum kopi itu kan. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak, kalau semenjak dia ganti itu lah. Aku tadi macam. Jangan diminum aja ke properti kopi. Gak apa-apa ini. Kalau mah itu kan cair. Iya. Ya, salah satu bank sampah tadi Pak Gus yang sudah mendahului, yang Kenten ini sudah lebih dulu dibentuk dan kemudian sudah beroperasi. Ya, Pak Suratmana sudah nyicipi untuk duitnya itu tadi kan. Masih digantung Pak. Sudah menghasilkan. Katanya nak siap untuk persiapan umroh. Amin. Itu yang sudah beroperasi. Ya. Kita dari Pak Nadon, dari Direktur Bank Sampah Indonesia. Selanjutnya mungkin kita ini Pak ke UPTD Persampahan ya, di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten ya. Ada Pak Zamil W, dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Hana dulu. Mungkin agak lebih mengkerucut ke Kecamatan Tangan Kelapa. Kondisi pengelolaan sampah di wilayah kecamatan kita ini, Kecamatan Tangan Kelapa, gimana tuh Pak? Maksudnya? Pengelolaannya, pengelolaan sampah. Ya, dari sampah yang dihasilkan dari baik sampah rumah tangga dan sebagainya. Pada dasarnya untuk saat ini kami sebenarnya sangat terbantu
terbantu sekali dengan adanya Bank sampah ya. Selama ini juga kami sebenarnya terbantu dengan adanya pemulung dan pihak-pihak swasta yang mengambil sampah di Kecamatan Kalapa. Ditambah saat ini sudah hadir bank sampah, sehingga kami merasa sangat terbantu, sangat terbantu untuk mengurangi volume sampah yang ada di Kecamatan Kalapa. Karena untuk selama ini saja, sebelum adanya bank sampah, kita di Kecamatan Talang Kelapa ini sudah ada sekitar 22 angkutan swasta yang berbentuk kaisar, kemudian armada mobil Roda tiga, truk ya. kemudian ditambah lagi ada 17 pemulung masing-masing kelurahan dan desa. Nah, itu sangat membantu kami mengurangi volume sampah yang ada di Kecamatan. Nah, jadi ini kabar gembira bagi kami, sekaligus merasa terbantu dengan kehadiran bank sampah di Kecamatan Talang Kelapa. Kemudian kami juga secara tidak langsung mensosialisasikan kepada masyarakat dan antusiasme daripada masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, menyambut baik dengan adanya bank sampah ini, karena mempunyai nilai ekonomi. Kalau untuk angkutan sampah sendiri ada berapa? Untuk saat ini kita ada 7 armada. 7 armada ya. 6 armada dump truk, kemudian 1 usul press. Jadi kalau 7 itu beroperasi semua sehari itu, kalau masing-masing 5 ton, artinya sekitar 35 ton per hari yang Satu diangkut. rit ya. Iya, Satu rit. hanya bisa Sehari satu rit. Iya. Kita untuk Kabupaten Banjarmasin cuman 1 rit sehari. Jam berapa? Mereka mulai bergerak pagi hari. Dari pagi ya. Pagi hari Angkut sampah sampah, ke TPA. baik yang ke perumahan, kemudian ruko, kemudian PT, baru mereka ke TPA. Mungkin sekitar jam 1, jam 2 baru mereka ke TPA ya. untuk membuang sampah. Yang roda 3 tadi ada berapa? Kita roda 3 kebetulan nggak ada cek. Ya. Jadi kalau dari jumlahnya tadi, Mas Dono juga dengan Cik Agus, kalau misalnya 82 ton, artinya paling tidak 25 sampai 30 truk ada ya, armada yang seharusnya bisa diangkut kan, ya itu kan. Tapi ini hanya ada 7, tapi terbantu ada pengangkut sampah, pengelolaan sampah di lingkungan, ya di lingkungan RT maupun RW itu ada yang secara mandiri, mereka bayar ke ini kan setiap bulan, kemudian diangkut ini tadi. Nah, tetapi kan kita seperti disampaikan tadi, kalau misalnya kita kumpul, angkut, buang, ini kan hanya memindahkan saja, ya artinya dari TPS. Nah, sementara kita ini kan TPS secara resmi yang punya Pemkab ada enggak? Kira Pak Jamil, yang resmi TPS itu punya kita. Kalau dulu ada, tapi sudah alih fungsi saat ini. Iya. Kalau dulu ada 2 gitu. Kebetulan di Air Batu, di perumahan Air Batu Indah, itu yang dibangun pemerintah. Sama di Mega di perumahan Alfa. Ya. Itu. Ya, artinya kan pemerintah kabupaten sendiri saat ini kan tidak ada TPS sementara TPS yang ada ini yang secara spontan. Jadi TPS, misalnya ada tanah lapang di pinggir jalan kan, kemudian ya sudah, pertama ada 5 kantong sampah, kemudian besok tambah terus, nah, sehingga jadilah secara spontan tadi. Jadi TPS itulah yang diangkut melalui UPTD persampahan ini tadi. Nah, jadi ya, tidak bisa permanen seperti yang terjadi di Jalan Santiong Tanah Mas. Nah, itu kan ditutup oleh pemilik tanahnya. Jadi kita bingung mau jual mau buang kemana masyarakat ini kan. Nah, ketika ini ditutup TPS ini, maka di mana tempat ada tanah kosong ataupun tempat agak semak, di situlah yang dibuang. Nah, jadi secara lingkungan ini pasti sangat tidak bagus kan. Jadi ini tadi dengan adanya bank sampah ini kita harapkan tidak ada lagi yang buang seperti itu. Yang terjadi sekarang ini di Tanah Mas kemarin, karena ditutupnya ini tadi, maka
Sepanjang dia jalan. buang sembarangan. Dia dibuang dan itu tertangkap tangan. Iya. Karena di situ ada tulisan alamat dari dia beli barang online kan, jadi ada alamatnya, maka dicari alamatnya itu tadi. Nah, ini jadi lagi sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya, tapi karena sebenarnya bisa diterapkan dengan ada perdanya sebenarnya untuk sanksi ini, Iya. Dono. Yaitu Perda nomor 4 tahun 2016. Sudah ya. ada yang perdanya, Pak? Sudah ada denda. Jadi di Perda ini ada dendanya. Jadi denda untuk perorangan itu maksimal, denda maksimal ketika ketangkap itu maksimal ini 5 juta. Untuk perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut 50 juta. 50 juta. Ya, itu denda maksimal. Jadi ada sanksi. Ya sudah jelas. Nah, ini kan Perda nomor 4 tahun 2016. Ini kan ini perubahan dari Perda nomor 22 tahun 2012 itu tentang pengelolaan sampah Kabupaten Banyuasin. Nah, jadi ada sanksinya. Jadi jangan sampai nanti juga karena sudah diatur regulasi, jangan sampai juga ketua RT misalnya masyarakat ya main hakim sendiri, karena kita sudah ada regulasinya, kita berpatokan kepada regulasi ini, Cik Agus, seperti itu di lapangan. Jadi kena tindakan tindak pidana ringan jadinya. Iya. Tipiring ya, tipiring. Dari Bisa undang-undang. dipidanakan juga. Jadi bisa dipidanakan juga selain denda kan? Iya. Dia selain denda. 15 hari. Oh, ada kurungan. Ancamannya. Ancaman kurungan 15 hari. Iya. Apabila tidak membayar denda ini tadi ya. Iya. Oh ya. Kalau di Perda nomor 4 tahun 2016 pemirsa, dendanya 5 juta, kalau perusahaan 50 juta. 50 juta. Nah, 50 juta. pada Ancamannya itu. dalam bayar kena kurung gitu. Iya. Berapa hari? 15 hari. Oh, 15 hari bukan 15 jam ya. Kegedean gitu. lumayan 15 hari. Oke. Tidak terasa lah 30 menit berlalu kita tarik puncaknya itu. Ya. Mungkin bisa ngopi lagi nopengin Pak Dono lagi. Mungkin untuk selanjutnya ke Pak Lurah, salah satu yang sudah berjalan Bank Sampah Indonesia di Kecamatan Talang Kelapa ini, yaitu di Kelurahan Kenten, ada Pak Suratman. Mungkin tadi bisa ceritakan lebih rinci lagi awal mula terbentuknya. Tadi kan cara sekelewat sengaja dan sebagainya. Mungkin awal mula berbentuknya Bank Sampah sehingga dapat berjalan, mana tanggapan masyarakat dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dibagi ke pemirsa. Misalkan Pak Lurah. Oke, makasih Cak Agus, Iya. Pak Camat, Mas Dono, Pak Zamil. Awalnya ini ceritanya panjang kan. Pertama, Pendek-pendek baik. ini baik. Nah, juga Pertama kali. makan siang, nah juga karena ini cerita itu ya. Oke, Silakan. dan pendek ini ya. Iya. Pendek Pertama tapi- kali kita masuk Kelurahan Kenten terkenal dengan kelurahan sampah sepanjang jalan, Pak. Paling panjang Iya, Kenten. sampah di Kenten itu. Di pabrik seng itu panjang nih memang. Sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu apa ya, citranya ucapnya Kelurahan Kenten. Nah, di situ kita mulai berpikir bagaimana cara mengurangi, minimal warganya bisa berbuat lah untuk pengurangan itu. Pertama kali kita angkut secara manual, kita angkut join dengan DLH, pagi diangkut, siang sudah panjang lagi. Iya. itu terus seminggu kami lihat, oh ini tidak ada perubahan kalau cuman hilirnya baik. Kita mulai ternyata sampah itu tidak bermasalah, yang bermasalah itu manusianya. Nah itu kan, Betul. ngapa manusianya bermasalah, makanya kita tarik ke belakang, berarti hulunya yang harus kita benahi. Ya, jadi pada waktu itu dengan Pak Camat, seluruh instansi lurah-lurah sekitar, kami bersihkan jalan itu, sampah itu kami bersihkan, kami siram pakai blangwir segala macam, mas, pokoknya bersih, clean. Sepanjang jalan itu. Iya, betul. Gitu kan? Jadi setelah itu kita mulai berpikir ke hulunya. Ke hulunya kita berpikir ternyata penghasil sampah adalah ibu-ibu rumah tangga. Ya, Mas ya. Jadi makanya kita sasarannya kita langsung ke ibu-ibu, tidak bapak-bapak. Iya, Bapak-bapak paling nguntal ke sudah, ibu lah yang ini kan. Ada yang protesnya.
Nggak usah protes. Itu nggak usah protes. Ini kenyataan. Namanya ibu rumah tangga, sampahnya bukan sampah rumah tangga. Kenyataannya ada, dan kita tahu bahwa yang bisa ngolah sampah juga ibu-ibu. Ya kan? Bapak-bapak tidak. Ibu-ibu yang bisa ngolah sampah. Bapak. Karena sampah itu 100% dari dapur, Mas. Ya kan? Dari dapur, yang organik, anorganik itu semuanya dari dapur. Sampah rumah tangga ya. Ya, selama ini ibu-ibu cuek. Sampah galo-galo, Mas, bungkus masuk ke kotak sampah, plung. Ya kan? Nah, di situ makanya kita mulai edukasi. Edukasi itu bisa berjalan kalau kelurahan memfasilitasi, Pak. Ya. Itu. Kalau cuman mengedukasi, maaf, cuman silahkan pilah sampah, ini kerdus, ini. Iya, betul. Timbullah masalah. Ibu-ibu pasti untuk apa Pak milah sampah? Sing tuku sopo. Kan ngono kan? Nah ini kan, makanya ketemu sama Mas Dono, cerita ngobrol kosong, aku punya visi, ya Mas ya, ternyata sama. Ayo, itu loh. Dan menariknya ini, sampah itu bisa menjadi cuan. Makanya kelurahan memfasilitasi membuat bank sampah yang awalnya 18 orang. 18 orang, kemarin itu di launching sama Pak Camat. Kita awal-awalnya juga kita membuat booming supaya gemanya itu ado. Nekat baik perasaan. Nah, kita nekat baik, nggak usah bermodal apapun, kita nekat. Ternyata fasilitasi yang dikasih oleh kelurahan itu nyangkut ke ibu-ibu. Maaf omong, sekarang sampah yang sudah dikelola itu kami sampai 1,5 ton untuk sekali penimbangan itu, Mas. Caranya tadi mempengaruhi ibu-ibu. Pertama kita pengaruhi lingkungannya dulu kan, PKK yang kita ambil dari PKK dulu. Kalau kita langsung terjun ke masyarakat kita agak-agak ribut lah. Tapi kita mana yang ada kita manfaatkan dulu. Jadi ibu PKK sekarang mereka mungkin Pak dalam satu keluarga itu sudah bisa mempengaruhi tetangga kanan, kiri, depan, belakang, sudah 4 orang. Jadi diracuni ya. Jadi sudah 5 orang yang diracuni tadi dari PKK tadi ya. Iya, dari PKK. Karena pada prinsipnya contoh akan lebih baik daripada bicara berbuat lebih baik. Teori. Itu. Jadi contohnya. Jadi ya apa yang itu kita lakukan. Contoh ya. Saya jauh nih dari air batu nih. Tapi saya bawa sampah rumah tangga saya Pak ke Kenten waktu penimbang. Jadi mereka akan melihat, oh Pak Lurahnya sampahnya dipilah. Malu dong. Ibaratnya kita yang masa kita udah gawe ke yang punya sampah ini sampah dari air batu, sedangkan sampah di Kenten kan masalah orang Kenten jatuhnya Pak. Itu loh. Jadi dari hal-hal tersebut, maaf omong, manfaat dari ibu-ibu itu mereka dapat cuan. Sekarang ini dana yang terkumpul hampir 2 juta Pak di kas PKK Kelurahan Kenten. Nah itu kan ada cuan kan. Nah, itu berarti hitungnya per kilo ya? Iya. Berapa sekilo? Bervariasi dari website ada websitenya. Apa website? Dari Bank bank Sampah Indonesia. websitenya Bank Sampah Indonesia. Di situ ada Bank Sampah Indonesia.com. Tapi di situ pengurusnya kalau yang di kabupaten itu dari dari Pak Camat, dari Kepala Dinas, Bupati, Kepala Dinas, pengurusnya ada semua. Oh, ada semua. Websitenya di Bank Sampah Indonesia. Cari Bank Sampah Indonesia.com ya. Dan nulis kom pakai K. Boleh nanti dijapri di kabupaten masing-masing. Untuk kabupaten yang belum mendaftar silakan mendaftar. Harganya bervariasi. Iya. Ada standar. Lihat di website banksampahindonesia.com untuk masalah cuan tadi. Iya. Oh jadi itu Pak ceritanya Pak. Jadi sehingga dari PKK kemudian menyebar kepada masyarakat ibu-ibu rumah tangga sehingga
masyarakat juga terlibat aktif dalam program ini. Betul. Mantap. Dan mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, kalau nak diturut ke, tidak sudah sampai. Jangan sampah tadi. Yang pasti di Kecamatan Tentang Kelapa seperti yang disampaikan oleh Pak Zamin tadi, ada 7 armada, 6 dam truk dan 1 puso ya. Nah, 1 puso. Kemudian juga sanksi itu tertera di Perda nomor 4 tahun 2016. Dendanya yang buang sampah untuk pemirsa itu 5 juta kalau ketahuan ya. Dan untuk perusahaan juga itu 50 juta. Kalau tidak dalam bayar, ya sanksinya kurungan tadi 15 hari ya. Di penjaranya gitu ya. Ya, pikir di penjara di mana di dalam rumah aku. Ya, boleh keluar rumah. Di Palembang Pak penjaranya dia penjara di luar Pak, tapi bersih ke taman dia Pak. Sanksi sosial. Dia wajib bersihin taman di kayak di Kembang Iwak dilepas dia kayak. Gue pikir ini misalnya ke apa bak sampah, nah dikurung di situ. Karena dia buang sampah sembarangan. Jadi Pak ini terus 15 hari. Tapi harusnya kalau Bisa keluar jadi kompos. kan lebih baik Pak mereka disuruh ngambil dengan buang sampah supaya paham nih sampahnya jadi Oh gitu ya, lebih ke sanksi sosial. Namanya itu manusiawi juga hukuman gitu ya. Kemudian mungkin dari Pak Jamil dulu mungkin sebagai penutup pesan untuk pemirsa gitu supaya lebih paham tentang sampah terkait pembuangan sampah ya misalnya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan Pak Camat tadi, kita memberi contoh di Jalan Sengkiong TPS yang ditutup karena pemilik tanah. Jadi kemarin izin Pak Camat, kebetulan aku ada Titiknya satu pindah hal. ya, titiknya pindah, titik pembuangan. Bukan Setelah pindah, itu. memang ditutup. Oh memang. yang punya tanah. Itu punya tanah. Jadi aku kebetulan patroli IO mungkin dikatakan Iya, tadi, iya, iya. kemudian piket di situ Boleh ya. untuk edukasi ke masyarakat, sosialisasi, karena itu di situ sudah pasang spanduk. Jadi pada dasarnya masyarakat itu kalau kita ingat, kalau kita beri penjelasan, paham, ngerti. Betul betul. Nah, tapi kadang-kadang karena ini sudah kebiasaan, jadi kemudian ikut-ikutan tadi kena ada siko, melo, buang di situ. Iya. Saudara. Jadi kemarin aku sempat di situ stay berapa jam, ada yang ketemu yang pengen niat buang ke situ, terus ku tegur, Pak, Bapak tinggal di mana? Oh di rumah sini Pak. Iya. Nah sekarang ini sudah ditutup oleh pemilik tanah. Bapak kan tinggal di Banyuasin, Anda tidak malu. Iya. Tempat itu dipenuhi oleh sampah. Wah. Lingkungan kamu dewi yang melewatinya, kamu yang merasuknya tiap hari. Lebih masukan dan juga membangun kesadaran mereka ya. Benar ya. Jadi kita sadarkan itu. Jadi ada yang Bapak tidak malu kalau di tempat itu ditaruh sampah. Nah, maksud aku tuh kan itu ditutup. Artinya masyarakat nak buang kemana selama itu kan di situ dia titiknya. Solusinya Pak. Solusinya. Jadi kita arahkan, kemudian kami sambil daftarkan tinggal di perumahan mana. Kalau memang kita juga bersama dengan RT-nya, Oh, itu ya dikoordinir ya. di koordinir kayak terjadi di Sri Gading, kemudian perumahan Jadong itu kita sudah kelola. Iya, iya, oke. Kelola, kita rutin angkut, Iya, terima kasih Pak Jamil. Dari Pak Surapman, Pak Turakenten, Sedikit sebenarnya kalau dari Kelurahan Kenten, pilahlah sampah, lingkungan Anda bersih, Anda mendapat cuan. Cuan itu duit ya pemirsa. Ya, banyak nggak tahu pemirsa. Dari Pak Dono, mungkin Pak. Ada Kalau kesimpulan. kami dari Bank Sampah simpel Pak. Kalau ada yang simpel, kenapa harus yang ribet? Oh, Sampah itu sebetulnya yang membuat ribet itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya simpel. Kalau memang masyarakat mau memilah dari sumbernya, buat pemerintah, Bank Sampah siap hadir untuk melakukan edukasi pengurangan sampah yang tidak dibuang, sampahnya tidak dibuang ke TPA. itu. Terima kasih. Iya.
Mungkin satu lagi Pak Dono, tadi mungkin pemirsa tadi agak kurang jelas arti sampah tadi kan. Tapi ini tadi bertanya. Jadi kenapa sampai hari ini saya bangga, dan sebetulnya saya ngolah sampah itu dari 2008 dan sampai hari ini. Dulu saya dipanggil, waduh Mas Dono sampah stres. Saya tuh Stres ya. dibilang stres waktu itu. Sampah kok diurusin. Iya, sampah kok diurusin. Nah, akhirnya setelah sekian tahun saya menemukan ternyata sampah itu ada satu filosofi apa yang tuh, Pak? membangkitkan saya sampai hari ini nggak mau pindah kerjaan lain. Urusin sampah aja. Jadi sampah itu kependekan dari SAMPAH. Sampah. Ya. S-nya semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Amin. Tuh pemirsa arti sampah tuh ya. Nah kalau Bapak tadi negara pindah ini caknya kawan-kawan ngucap sampah balik. Bukan ngucap ya, dipilah ya. Bukan diucap. Dipilah organik dengan organik. Ini hobi. Kan kalau belajar berenang gua harus nyemplung ke air. Kalau mau ngurusin sampah, nyemplung ke sampah. Ini hobi nih ngucap sampah. Silakan Pak Jamat. Baik, terima kasih Cik Agus. Jadi saya mengajak untuk seluruh warga masyarakat Talang Kelapa untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, Amin. ya menciptakan lingkungan yang sehat. Ya tentu semuanya berpartisipasi dalam hal mengurangi sampah, mengendalikan sampah dengan 3 kata tadi. Ya, dengan 3 kata: pilah, kemudian olah, dan store. Nah, ini sudah jadi kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan masing-masing. Kita sekali lagi kita bertanggung jawab kepada sampah yang kita hasilkan dengan memilah, mengolah, dan menyetorkan sampah tadi. Jadi stop buang sampah, ya kita store ke ke bank sampah. Ya mungkin itu, Cik Agus. Terima kasih. Satu kata Pak Lurah, semuanya. Stop buang sampah. Stop buang sampah. Sampah. Ya. Mantul Pak. Sungguh penutupan yang kesian host juga kalau gitu. Aduh, itu tadi stop buang sampah ya. Yang pasti mudah-mudahan obrolan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai menambah pengetahuan tentunya bagi pemirsa di rumah agar lebih sadar lagi untuk membuang sampah. Bukan cuma membuang, juga memilah. Memilah sampah, dan itu bisa menghasilkan cuan. Berapa cuannya itu bisa dilihat di website banksampahindonesia.com. Ya, harganya ada tertera, plastik berapa, kantong asoy berapa, kresek berapa, sama baik ya. Manajemennya juga ada di sana, Pak. Manajemennya juga ada di sana. Jadi pengurusannya jelas dan juga manfaatnya itu lebih jelas tentunya. Jalan-jalan ke Kota Lahat, tidak lupa ke Tanjung Karang. Kalau pengen hidup sehat, mulai dari sekarang jagalah kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedih aku buat teman lagi. Dadah. Silakan Pak.